Coba dipahami baik-baik kalimat ini. Tuhan itu bersifat laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak bisa diserupakan dengan sesuatu. Sesuatu itu apa? Kalau Tuhan itu tidak bisa diserupakan dengan sesuatu, lalu bagaimana mendudukan atau menjelaskan tentang konsep ketuhanan itu? Bagaimana bisa menjelaskan tentang konsep ketuhanan itu kalau dia sudah dikatakan tidak bisa digambarkan, tidak bisa dicontohkan dengan sesuatu, diibaratkan dengan sesuatu? Artinya segala yang ada di alam semesta ini, baik itu yang ada secara zahir, yang tampak secara fisik, maupun yang tidak tampak secara fisik, itu tidak bisa digambarkan sebagai Tuhan. Kan ayat laisa ini yang menjelaskan itu. Laisa kamitslihi syai'un yang membatasi itu. Kalau saya memandang pengertian daripada kalimat laisa kamitslihi syai'un ini. Tapi kalau kita melihat di mana-mana saat ini, dalam memahami tentang atau meyakini tentang Tuhan sebagai pencipta alam semesta, pemahaman tentang konsep ketuhanan ini masih sekedar membaca dan menghafal berbagai konsep dan dalil, sudah menjadi tradisi. Seakan-akan dengan keilmuan seperti itu, kemudian menggurui orang lain, menjelaskan konsep ketuhanan itu kepada yang lain. Kan ini sangat tidak masuk akal. Dikira gampang tentang kedudukan Tuhan itu, tentang wujud Allah itu. Dikiranya hanya membaca dan menghafal sudah bisa memahami tentang konsep ketuhanan itu. Dikira seperti itu. Sehingga dengan kondisi seperti ini, sesuatu, mohon maaf, yang sifatnya omong kosong atau kebohongan disampaikan dengan berulang-ulang, sekalipun itu omong kosong, kalau sudah disampaikan berulang-ulang, apalagi kebohongan itu disampaikan bukan lagi perorangan, tapi sudah beramai-ramai menyampaikan konsep omong kosong atau kebohongan itu, maka sekalipun itu omong kosong, bisa jadi itu dipandang sebagai kebenaran. Kan agama itu dikatakan akal. Jelaskan, agama itu adalah akal. Setiap yang masuk akal itu adalah kebenaran. Dan yang tidak masuk akal, itu akan ditolak. Tuhan bersifat laisa kamitslihi syai'un. Pengertiannya adalah Tuhan tidak bisa diserupakan dengan sesuatu. Coba dipahami baik-baik kalimat ini. Tuhan itu bersifat laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak bisa diserupakan dengan sesuatu. Sesuatu itu apa? Sesuatu itu baik yang tampak
maupun yang tidak tampak. Itulah yang dimaksud dengan sesuatu itu. Jadi kalau Tuhan itu tidak bisa diserupakan dengan sesuatu, baik yang tampak dan yang tidak tampak, karena sesungguhnya Allah itu, dia tidak bisa digambarkan, dia tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, tidak bisa dipegang, tidak bisa dipikirkan, dihayalkan, tidak bisa dicontohkan, tidak bisa diperumpamakan, tidak bisa difikirkan, dan masih banyak lagi. Tidak bisa digambarkan sebagai Tuhan. Ini kan sudah jelas bahwa kalimat ini mendudukkan keberadaan Tuhan itu tidak sama dengan makhluknya. Beda dengan makhluknya. Kenapa seperti itu? Karena setiap yang dikatakan makhluk itu diadakan. Makanya makhluk itu ada karena diadakan. Sedangkan keberadaan yang ada sebagai makhluk itu pada hakikatnya tidak ada. Tidak ada yang ada itu sesungguhnya. Yang dipandang ada, hakikatnya tidak ada. Karena yang ada sesungguhnya itu diadakan. Siapa yang mengadakan yang ada? Sehingga yang ada dikatakan sesungguhnya tidak ada. Yang mengadakan yang ada itu adalah yang maha ada. Yang maha ada ini siapa? Yang dikatakan tidak ada itu. Nah, jadi yang tidak ada itu sebenarnya sumber dari segala yang ada tadi. Sulit kan untuk bisa memahami tentang konsep ketiadaan. Dan konsep ketiadaan tentang menjelaskan tentang Tuhan itu sebenarnya tidak bisa sembarang orang. Iya, karena konsepnya, tingkatannya bukan di tingkatan biasa. Keberadaan tingkatan konsep ketuhanan ini berada dalam konsep makrifat. Tidak sembarang orang bisa menjelaskan tentang konsep ketuhanan. Tidak sembarang orang bisa menjelaskan, menerangkan tentang konsep ketuhanan itu. Sedangkan yang kita lihat di mana-mana yang masih memahami tentang konsep ketuhanan itu di tahap belajar, membaca, dan menghafal, sudah menjadi tradisi bisa memberikan penjelasan kepada yang lain tentang siapakah Tuhan yang bernama Allah itu. Hanya dengan membaca dan menghafal berbagai dalil atau ayat atau hadis. Padahal kalau mau jujur, dengan bekal pengetahuan seperti itu, belum ada apa-apanya tentang ilmu ketuhanan. Tidak gampang, tidak mudah, sulit, sangat rumit. Kalau kita berbicara berdasarkan dalil Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Tidak sembarang orang bisa memahami dalil laisa kamitslihi syai'un ini adalah kedudukan daripada konsep ketauhidan. Kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah yang ada. Setiap yang ada di alam semesta ini, baik yang terlihat maupun yang tidak tampak, itu adalah makhluk. Itu bukan Tuhan. Jadi konsep ketauhidan ini sesungguhnya
setiap yang ada itu akan hancur, akan binasa karena mengalami perubahan. Sedangkan yang tidak ada itu akan kekal, akan abadi, tidak mengalami perubahan. Inilah sebenarnya kedudukan Tuhan sebagai yang maha hidup, yang berdiri sendiri.